Kalau Nabi Isa sudah wafat, bagaimana dengan hadis-hadis sahih yang menyebut beliau akan turun di akhir zaman? Betul, ada hadis tentang turunnya Isa. Kami memahami, turun, di situ bukan secara fisik dari langit, tetapi, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, berarti tidak ada nabi lagi setelah beliau? Betul, beliau adalah Khotamun Nabiin, penutup para nabi. Artinya, tidak ada lagi nabi pembawa syariat baru setelah beliau. Namun, Khotam juga bermakna pematri dan puncak kemuliaan. Jadi, kalau benar Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu Al-Masih dan Mahdi, kenapa mayoritas ulama menolak? Sejarah menunjukkan, setiap kali Allah mengutus seorang mujaddid atau nabi, mayoritas ulama pada masanya menolak. Nabi Isa alaihi salam ditolak oleh pendeta Yahudi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh mayoritas Quraisy, bahkan Imam Syafi'i pernah ditentang ulama pada zamannya. Penolakan bukan bukti salah, melainkan justru. Bukankah khilafat itu urusan politik dan negara? Kenapa Ahmadiyah sebut khalifah padahal tidak berkuasa? Khilafat sejati adalah lanjutan dari kenabian, bukan soal tahta atau kekuasaan dunia. Quran, An-Nur 56, menjanjikan khilafat sebagai nikmat rohani. Khalifah Ahmadiyah memimpin umat dalam iman, persatuan, dan dakwah, bukan politik. Inilah yang disebut khilafat ala minhaj an-nubuwah, sebagaimana Khulafaur Rasyidin dahulu lebih dikenal karena. Bukankah Khotam artinya, penutup, berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi terakhir secara mutlak? Benar, beliau adalah nabi terakhir dengan syariat. Namun dalam bahasa Arab, Khotam juga berarti, pengesah, pemulia, stempel keaslian. Jadi maknanya bukan hanya akhir urutan, tapi yang termulia dan pemimpin para nabi. Karena itu, umat Islam tetap bisa menerima karunia rohani melalui beliau, termasuk, kenapa harus ada imam zaman? Bukankah Al-Quran dan hadis sudah lengkap? Al-Quran dan hadis memang sempurna, tapi manusia sering menafsirkannya berbeda-beda sehingga menimbulkan perpecahan. Imam zaman datang bukan membawa syariat baru, tetapi untuk menafsirkan kembali ajaran Islam secara murni dan sesuai kebutuhan zaman, agar umat. Kalau Isa alaihi salam tidak turun dari langit, kenapa hadis bilang, Isa bin Maryam akan turun? Hadis menggunakan nama Isa bin Maryam untuk menjelaskan bahwa Imam Mahdi Al-Masih zaman akan datang dengan ruh, sifat, dan misi Isa alaihi salam. Bukan orang baru dengan nama lain, tapi pribadi yang membangkitkan kembali semangat Isa. Sama seperti Nabi Yahya disebut sebagai. Apakah Dajjal itu manusia bermata satu seperti di hadis? Tidak. Bermata satu adalah simbol. Mereka hanya melihat dengan mata dunia, materialisme, tapi buta terhadap mata rohani. Jadi bukan makhluk fisik aneh, melainkan sistem yang menolak aspek ruhani. Mengapa kita harus berbaiat kepada Imam Mahdi? Bukankah cukup dengan mengikuti Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis memang sumber utama. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, apabila kalian melihat Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, meskipun harus merangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, baiat adalah bentuk ketaatan kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga. Untuk jawaban lengkap semua pertanyaan, klik